Halo Sobat Cek Fakta, ASEAN Cepu 23 2025 makin panas. Bukan cuma Thailand yang berani pasang target juara, Vietnam juga tak mau kalah sesumbar. Meski sudah melihat langsung kekuatan Garuda Muda di Gelora Bung Karno, sang pelatih Kim Sang-sik tetap percaya diri anak asuhnya bisa angkat trofi. Lalu bagaimana potensi bentrok Vietnam vs Indonesia di semifinal atau bahkan final? Simak ulasan lengkapnya hanya di Cek Fakta. Hingga McD kedua, peta klasemen Piala AFF 23 2025 memanas di 3 grup. Grup A Indonesia 6 poin, Filipina 3 poin, Malaysia 3 poin, Brunei Darussalam 0 poin. Indonesia sudah kantongi 2 kemenangan penting. Brunei dibantai 8-0. Filipina dipaksa tunduk 1-0. Tersisa satu laga kontra Malaysia, cukup hasil imbang. Garuda Muda akan mengunci puncak klasemen dan otomatis lolos ke semifinal. Grup B Vietnam 3 poin, Kamboja 1 poin, Laos 1 poin. Vietnam baru main sekali menundukkan Laos dengan skor meyakinkan 3-0. Laos sendiri sebelumnya imbang lawan Kamboja 1-1. Artinya, Vietnam hanya perlu hasil seri lawan Kamboja di laga pamungkas untuk memastikan posisi puncak. Grup C Thailand 3 poin, Myanmar 1 poin, Timor Leste 0 poin. Thailand sudah menang telak 4-0 lawan Timor Leste. Myanmar menahan Timor Leste 4-4. Thailand tinggal butuh poin di laga lawan Myanmar untuk mengunci semifinal. Peta ini membuka peluang besar duel raksasa ASEAN. Indonesia, Thailand, Vietnam, 3 kandidat terkuat, sama-sama berpeluang bentrok di semifinal atau final. Pelatih Vietnam U23, Kim Sang-sik, tak main-main menanggapi peluang timnya. Usai timnya menang 3-0 lawan Laos, ia belak-belakan sudah mengintai langsung permainan Indonesia di grup E. Kim mengakui Garuda Muda kuat. Ia tahu permainan Kadek Arel dan kawan-kawan punya pressing tinggi, transisi cepat, dan mental bermain di depan ribuan supporter. Namun, Kim Sang-sik menegaskan Vietnam tak mau terintimidasi. Baginya, siapapun lawan di semifinal atau final bukan masalah. Fokus utama mereka juara. Saya melihat langsung laga Indonesia di grup A Piala AFF 23. Memang mereka tim kuat, tapi kami harus fokus karena target kami adalah final dan menjuarai turnamen ini. Kim Sang-sik, pelatih Vietnam U23 statemen berani ini menegaskan Vietnam tidak mau hanya jadi pelengkap. Kim, yang pernah melatih klub-klub top di Korea Selatan, paham betul bagaimana menanamkan mental juara ke pemain muda. Vietnam terkenal sebagai salah satu negara ASEAN dengan sistem pengembangan usia muda paling serius. Ciri khas Vietnam U23, kedisiplinan taktis. Mereka main kolektif dengan pressing berlapis, mobilitas tinggi. Gelandang Vietnam sanggup berlari 90 menit tanpa turun intensitas. Variasi serangan tidak terpaku satu pola. Kadang direct play, kadang build up sabar. Mental kompetitif. Generasi muda Vietnam terbiasa main di turnamen Asia, bukan hanya ASEAN. Tak heran, sejak era Park Hang-seo, Vietnam naik kelas jadi tim ASEAN yang rutin menembus fase knockout di turnamen Asia. Kim Sang-sik mewarisi fondasi itu plus pendekatan ala Korea yang menekankan fisik dan pressing ketat. Meski terstruktur, Vietnam bukan tanpa celah. Beberapa analis sepak bola Asia Tenggara mencatat, Vietnam sering kerepotan saat menghadapi lawan dengan sayap cepat. Lini pertahanan mereka solid di tengah, tapi terkadang fullback terlalu naik saat membangun serangan, sehingga ada ruang di flank. Disinilah Indonesia bisa memanfaatkan kecepatan pemain sayap seperti Jim Kelly Sawyer atau Kadek Arel. Peluang counter attack cepat dan crossing ke striker tinggi bisa jadi senjata kunci memecah dominasi ball possession Vietnam. Di level U23, Vietnam beberapa kali bikin Indonesia frustrasi. Salah satu momen pahit terjadi di final SEA Games 2019. Indonesia tumbang dengan skor 3-0. Namun, di SEA Games 2023, Indonesia bangkit dan berhasil meraih emas dengan menaklukkan Thailand di final. Saat itu Vietnam harus pulang lebih awal. Catatan ini bikin mental Garuda Muda tak inferior lagi. Generasi baru asuhan Gerald Van den Burg jelas ingin menegaskan, Indonesia tak lagi jadi mangsa empuk Vietnam. Kalau Indonesia dan Vietnam sama-sama lolos, bentrok bisa terjadi di semifinal atau puncak final. Indonesia,
akan mengandalkan pressing cepat di babak awal, fokus main di sektor sayap dan transisi super cepat, memaksimalkan dukungan supporter di GBK. Vietnam, kemungkinan main sabar, build up perlahan, menunggu celah di lini tengah Indonesia, menekan lewat overload di area tengah lalu switch ke sisi berbahaya. Laga akan jadi adu taktik antara pendekatan Eropa milik Van den Burg dan pendekatan Korea ala Kim Sang-si. Kalau bicara ASEAN Cup U23, 3 tim yang selalu diunggulkan memang Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Ketiganya punya sejarah panjang di sepak bola Asia Tenggara. Thailand disebut-sebut sebagai Raja SEA Games dengan koleksi medali emas terbanyak. Meski belakangan mulai digeser oleh Vietnam dan Indonesia, mental juara Thailand masih terpatri kuat. Vietnam juga sedang di puncak kebangkitan sejak era Park Hang-seo. Disiplin tinggi, stamina tangguh, dan organisasi permainan rapi bikin mereka langganan merepotkan siapapun. Indonesia, di era Shin Tae-yang hingga kini dipegang Gerald Van den Burg dan Frank van Kempen, sedang panen generasi muda berkualitas. Fisik, pressing, transisi cepat, 3 aspek yang dulu jadi kelemahan Indonesia, sekarang perlahan jadi senjata. Profil pemain kunci. Siapa penentu kemenangan? Timnas U23 Indonesia 1 Kadek Arel bek sayap yang tak hanya tangguh bertahan tapi juga aktif overlapping. Kecepatannya bikin lawan repot. 2 Jim Kelly-Schroyer penyerang sayap lincah. Piawai dalam duel 1 lawan 1, dribbling tajam, crossing akurat. 3 Hoki Caraka targetman yang siap duel udara dan finishing di kotak penalti. Pengalaman di SEA Games 2023 bikin dia lebih matang. Thailand U23-1 Kanaut Pokai gelandang jangkar dengan visi permainan bagus. Jeti metronom serangan. 2 Ventemit Pravan striker muda yang cepat dan punya insting gol tinggi. Sempat mencuri perhatian di kualifikasi Piala Asia U23. Vietnam U23-1 Nguyen Quoc Viet penyerang yang produktif di liga domestik. Piawai bergerak di antara bek lawan. 2 Tren Nam Hai gelandang bertahan sekaligus kapten. Motor praseng dan penutup ruang di lini tengah. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno adalah mimpi buruk untuk lawan sekaligus senjata pamungkas Indonesia. Ribuan supporter Garuda bisa menciptakan intimidasi mental bagi tim lawan, apalagi pemain muda yang belum terbiasa tampil di atmosfer puluhan ribu penonton. Thailand dan Vietnam punya pengalaman bermain di kandang lawan, tapi tetap saja, efek GBK berbeda. Ini terbukti di laga Indonesia vs Brunei. Garuda Muda tampil lepas, mencetak 8 gol tanpa balas. Jangan lupakan bumbu sejarah. Rivalitas Indonesia vs Thailand selalu penuh drama, kartu merah, comeback, gol telat. Sementara, duel Indonesia vs Vietnam identik dengan duel fisik keras, pressing tinggi, adu strategi. Kalau turnamen ini kembali mempertemukan mereka di semifinal atau final, bisa jadi salah satu laga paling panas di Asia Tenggara ke 2025. Sementara fokus U23 dipegang Gerald Van den Burg dengan bantuan Frank van Kempen, sang asisten juga sudah buka rencana. Setelah ASEAN Cup U23, dia akan menukangi timnas U20 Indonesia. Apa artinya? Ada benang merah regenerasi pemain muda Indonesia talenta terbaik di U23 akan mengalir ke U20, lalu dipoles untuk level senior. Strategi berakar di pemain lokal yang digaungkan Van Kempen jadi sinyal kuat bahwa Indonesia tak mau lagi hanya mengandalkan pemain diaspora. Bayangkan ini, Indonesia lolos sebagai juara grup A, Vietnam lolos sebagai juara grup B, Thailand lolos sebagai juara grup C. Format turnamen memungkinkan juara grup A ketemu runner-up terbaik jika ada. Juara grup B vs juara grup C. Kalau skenario berjalan mulus, Indonesia bisa bentrok dengan Thailand atau Vietnam di semifinal. Kalau lolos, di final bisa ketemu yang lain resep duel klasik ASEAN. Kekuatan timnas U23 Indonesia. Gaya main Van den Burg. Eropa modern pressing intens, transisi cepat, permainan kolektif. Sumber daya pemain. Generasi SEA Games 2023 diperkuat pemain baru dari liga lokal. Keuntungan kandang, supporter besar di GBK. Kekuatan Thailand U23. Skuad stabil. Sering main bareng di liga domestik. Mental. Terbiasa main di partai final SEA Games. AFF. Tekanan internal.
harus buktikan dominasi ASEAN belum padam. Kekuatan Vietnam U23. Organisasi pertahanan solid, kondisi fisik prima. Kim Sang-sik, pelatih disiplin Korea, menekankan detail permainan. Jangan remehkan Filipina. Mereka pernah bikin kejutan di laga fase grup. Kalau berhasil menekuk Brunei dan Indonesia kalah lawan Malaysia, Filipina bisa merebut posisi puncak grup A. Di grup B, Kamboja pun berpeluang. Mereka bisa menahan Vietnam dengan skor imbang, lalu berharap menang adu penalti. Jelang babak krusial ASEAN Cup U23 2025. Indonesia di atas angin, performa solid, supporter mendukung. Thailand sudah bugar, main stabil. Vietnam yakin diri, pelatihnya sudah hintip kekuatan lawan. 3 raksasa ASEAN ini akan saling sikut dan hanya satu yang bisa angkat trofi. Sobat Cek Fakta, menurut kamu, siapa yang paling siap jadi raja ASEAN di level U23 tahun ini? Tulis prediksi skor semifinal impian kamu di kolom komentar. Mau Indonesia vs Thailand atau Indonesia vs Vietnam di final? Jangan lupa dukung terus Garuda Muda, like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di update selanjutnya. Cek Fakta pamit. Salam olahraga, merdeka!